Laut Utara adalah salah satu laut paling berbahaya di dunia. Wilayah ini sering dihantam badai-badai topan yang dahsyat, ditambah adanya gunung es, kabut tebal, serta memiliki arus yang kuat dan sulit diprediksi arahnya, membuat Laut Utara dianggap kuburan massal bagi kapal-kapal yang melewatinya. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 bangkai kapal yang telah menghuni dasar Laut Utara. Selain Laut Utara, geografi juga sudah pernah membahas laut ganas lainnya, yakni jalur Drake yang berada di antara Antartika dan benua Amerika Selatan. Semengerikan apa jalur Drake hingga tidak banyak yang berani untuk melaluinya? Tonton videonya di sini ya, Gilavers. Berbeda dengan jalur Drake yang sebisa mungkin dihindari, justru di Laut Utara, meskipun memiliki medan yang ganas, namun laut ini sangat ramai dilalui oleh kapal-kapal perdagangan. Tidak hanya sebagai jalur perdagangan tersibuk di Eropa, Laut Utara dahulu juga dijadikan sebagai medan perang bagi berbagai kekaisaran. Dan saat ini, Laut Utara telah menjadi sumber kekayaan bagi negara-negara sekitarnya. Tidak hanya kekayaan yang ada di bawah laut, namun juga di atasnya. Laut Utara merupakan bagian dari Samudra Atlantik yang berbatasan dengan Norwegia, Denmark, Jerman, Belanda, Belgia, Prancis, dan Inggris Raya. Dengan luas area sekitar 570.000 km persegi, banyak sungai di Eropa seperti Sungai Rhine, Sungai Seine, dan Sungai Thames mengalir ke Laut Utara. Dilihat dari sejarahnya, Laut Utara telah menjadi medan pertempuran bagi kekuatan Eropa sejak penaklukan Romawi atas Inggris pada tahun 43 Masehi. Peperangan yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di perairan ini, dan rute perdagangan pun mulai terhubung. Sejak Kekaisaran Romawi, ketika Inggris Selatan diserang oleh pelabuhan Kaisar Claudius, jalur perdagangan didirikan mulai dari daratan Eropa hingga Inggris Selatan. Setelah runtuhnya Romawi, bangsa Viking menjadi kekuatan dominasi di Laut Utara, mengendalikan perdagangan dan menaklukkan wilayah-wilayah sepanjang pesisir. Hingga kemudian, Liga Hanseatic menjadi kekuatan perdagangan utama berikutnya di wilayah tersebut dan menghubungkan kota-kota pesisir Eropa Utara. Sedangkan pada abad ke-17, Inggris Raya mengukuhkan supremasi angkatan lautnya di Laut Utara, memegang peranan penting dalam perdagangan dan perang di wilayah tersebut. Selama Perang Dunia, Laut Utara menjadi penting sebagai jalur pasokan, terutama bagi Jerman. Namun setelah Perang Dunia berakhir, Laut Utara berubah menjadi fokus perdamaian dan pembangunan ekonomi, serta menjadi jaringan komunikasi dan perdagangan yang penting bagi Eropa. Pada tahun 1970-an, 1980-an, dan 1990-an, cadangan minyak dan gas yang ditemukan di Laut Utara telah memperkuat perekonomian Denmark, Belanda, Inggris Raya, dan yang terpenting Norwegia. Eksplorasi Laut Utara dimulai setelah Undang-Undang Landas Kontinen tahun 1964 diresmikan. Gas pertama kali ditemukan pada tahun 1965, dengan produksi dimulai pada tahun berikutnya. Namun, minyak komersial baru ditemukan pada tahun 1970 dan diproduksi dimulai pada tahun 1975. Sejak saat itu, negara-negara di pesisir Laut Utara merasakan nikmatnya sumber daya alam minyak dan gas secara berlimpah. Namun, bahan bakar fosil tentu memiliki limitnya sendiri dan lama-kelamaan akan segera habis. Oleh karena itu, negara-negara di pesisir Laut Utara sudah mulai tidak menggantungkan masa depan ekonominya di bawah Laut Utara, namun berpindah di atas air. Iya,
Masa depan ekonomi mereka berjalan seiring dengan hembusan angin di atas Laut Utara. Ke-27 negara anggota Uni Eropa telah membuat komitmen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mengembangkan energi angin. Tujuan emisi karbon 0% dan kemandirian energi mereka bergantung pada keberhasilan sumber energi angin yang sedang gencar dieksplorasi. Denmark adalah negara berpenduduk hampir 6 juta jiwa dan hidup di lahan kurang dari 42.430 km persegi. Negara kecil ini juga makmur dengan pendapatan per kapita lebih dari $70.000 atau setara 1,1 miliar rupiah atau 2 kali lipat dibandingkan negara Eropa Barat seperti Spanyol. Kini, Denmark memimpin pasar energi angin. Bersama negara tetangganya, Swedia dan Norwegia, negara ini tidak hanya ingin memenuhi kebutuhannya sendiri dengan energi ramah lingkungan, namun juga menjadi baterai masa depan yang menggerakkan Uni Eropa. Rencana Denmark mempunyai skala yang sulit dibayangkan di Eropa. Di negara-negara seperti Spanyol, perairan yang sangat dalam terletak tidak jauh dari pantai, sehingga besar kemungkinan masuknya kincir angin ke dasar laut. Namun di Denmark, masalah ini tidak ada. Di Laut Utara, kedalaman airnya rendah, sedangkan hembusan anginnya kencang dan berkepanjangan. Sehingga menjadikan Laut Utara adalah tempat berkembang biak yang sempurna bagi teknologi yang belum mencapai tingkat kematangannya, namun sudah menghasilkan tingkat produksi energi yang luar biasa. Pada akhir dekade ini, diprediksi pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai akan melebihi kebutuhan listrik dalam negeri Denmark sebesar 40%. Sementara total penggunaan energi di negara ini sudah sepenuhnya berbasis energi terbarukan, sehingga surplusnya akan dijual ke seluruh Eropa. Peluang bisnis yang muncul berkat surplus energi ramah lingkungan ini sangatlah besar. Pada tahun 2050, turbin angin di Laut Utara akan mencapai puncaknya. Tidak hanya di Denmark, ke-6 negara lainnya yang memiliki akses terhadap Laut Utara akan memiliki cukup turbin angin yang terpasang untuk menghasilkan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 300 juta rumah tangga setiap tahunnya. Selain kaya akan ladang minyak dan energi angin, Laut Utara juga kaya akan ikan. Bahkan, perikanan menyumbang bagi perekonomian di negara sekitarnya. Negara penangkapan ikan terbesar adalah Norwegia, Denmark, Inggris, dan Belanda. Ikan cod, salmon, haddock, herring, dan makarel adalah jenis utama yang ditangkap di Laut Utara. Dari ikan yang ditangkap, sekitar setengahnya digunakan untuk produksi minyak ikan dan tepung ikan. Laut Utara yang kaya akan sumber daya alam menjadi semakin sempurna karena wilayah ini adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Bukan hanya karena banyaknya kapal yang berangkat dan pulang dari pelabuhannya, namun juga karena lalu lintas transit dengan Laut Baltik. Berbagai jenis kargo, mulai dari barang-barang konsumen hingga bahan mentah dan komoditas lainnya, diangkut melalui lintas pengiriman ini setiap hari. Saking ramainya, kapal dagang yang melintasi Laut Utara, selain harus berbagi jalur dengan kapal-kapal lainnya, juga harus berbagi ruang dengan kapal penangkap ikan dan anjungan minyak dan gas lepas pantai yang banyak tersebar di Laut Utara. Belanda dan Inggris merupakan salah satu negara dengan peringkat teratas di dunia dalam hal volume perdagangan lintas laut. Selain itu, lintas pengiriman Laut Utara juga menghubungkan Eropa dengan wilayah lain di dunia, seperti Amerika Utara dan Asia, melalui jalur laut yang efisien. Nah, G-Lovers, menurut kalian laut mana nih yang kekayaan dan perannya bisa melebihi dari Laut Utara? Komen di bawah ya.